어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Stal Fadilah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan sedikit mereview tentang film yang berjudul The Smartest Guys in the Room. Baik, di sini saya akan membuat ringkasan atau penjelasan singkat mengenai film Enron yang berjudul The Smartest Guys in the Room. Film ini merupakan film dokumenter yang dibuat pada tahun 2004 dan dirilis tahun 2005. Di dalam film tersebut terkandung dalam nilai ekonomi, antara lain tentang kerugian yang dialami oleh perusahaan Enron. Kerugian tersebut ternyata sangat berpengaruh bagi sistem ekonomi Amerika Serikat. Film ini tidak hanya memiliki unsur yang menarik dan cocok ditonton saat sedang bersantai, tetapi juga sangat sesuai untuk ditonton oleh orang-orang yang sedang mengembangkan bisnis namun mengalami banyak kendala atau sulit di tengah jalan. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan Internord atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak pada bidang energi luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri. Diverifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Tetapi bagaimanapun usaha perusahaan menutupi hal tersebut, banyak menimbulkan berbagai kecurigaan dan isu. Walau bagaimanapun perusahaan Enron masih bersikeras menutupi masalah tersebut, dimulai dari proyek-proyek fiktif sampai dengan memanipulasi data keuntungan. Hal ini dilakukan semata demi mendapatkan keuntungan lebih dari itu. Ada pihak lain yang juga terlibat langsung dalam praktik kecurangan, yaitu KAP Andersen sebagai akuntan publik yang disewa Enron dalam auditnya. Enron terkena batunya atas apa yang telah mereka perbuat selama ini. Enron dianggap melakukan window dressing. Penyelidikan terhadap Enron akhirnya menyeret pihak lain, yaitu Arthur Andersen sebagai auditor Enron yang disalahkan karena membantu merekayasa laporan keuangan Enron seperti technique of balance sheet untuk memarkup pendapatan hingga US$600 juta dan untung sebesar US$1,2 juta miliar. Window dressing ialah memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan agar kinerja Enron terlihat progresif dan untuk menarik para investor. Perusahaan yang beromset tidak kurang dari US$100 miliar ini bangkrut dan harus menanggung rugi setidaknya sebesar US$50 miliar. Harga saham Enron yang pada Agustus tahun 2000 masih bertengger di kisaran US$90 per lembarnya, harus rontok di harga tidak lebih dari US$45 sen saja. Pada Desember, terlihat jelas bahwa peluang melakukan organisasional okupasional krim menjadi besar karena ada posisi yang mendukung dalam melakukan kejahatan tersebut. Lebih parah lagi, Enron memiliki kebijakan untuk menanamkan dana tabungan karyawannya untuk membeli sahamnya sendiri, hingga simpanan dana pensiun setidaknya US$1 miliar milik sekitar 7,5 karyawannya amblas, dan pemilik saham yang lain juga harus menanggung kerugian paling tidak sebesar US$32 miliar. Dalam hal ini, karyawan Enron menjadi korban langsung atas kejahatan yang dilakukan oleh petinggi Enron. Keuangan dan penghancuran dokumentasi kebangkrutan Enron. Selanjutnya ada prinsip perilaku akuntansi KAP Andersen, dikatakan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data karena kerugian perusahaan sebesar US$644 juta yang disebabkan hutang perusahaan yang tidak dilaporkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.